kedengeran nih. Sekali lagi kali ya, masa remaja lemes-lemes gini? Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Oke, gimana keadaan kalian? Ada yang baik? Yang baik boleh angkat tangan? Oh, ada satu, ada dua, banyak ya, rata-rata baik semua. Mungkin ada yang buruk, ada yang buruk. Wih, nggak ada. Kalau yang biasa-biasa aja ada nggak? Yang biasa-biasa aja? Oke, ada yang biasa-biasa aja. Nah, teman-teman, setiap hari Minggu kita ini berkumpul untuk mengingat kembali mengenai Tuhan dan bagaimana cara kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu, sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan, mari kita sambut hari Minggu ini dengan menyanyikan Goodbye Yesterday. Sambil berdiri dan bertepuk tangan, teman-teman. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord. I won't waste another minute in my life. Praise the Lord. I've been born again. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. Traded my sorrow for something to sing. I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Traded my sorrow for something to sing. And I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. Traded my sorrow for something to sing. I'm dancing on the grave that I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my vein. Praise the Lord, I've been born again. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman, dunia ini sekarang penuh dengan tantangan dan solusi-solusi yang sangat-sangat beragam. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan selama seminggu ini tentunya kita sudah menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Namun, apakah solusi yang kita ambil sudah yang paling tepat? Apakah kita sudah mengambil solusi yang sesuai dengan Tuhan mau? Apakah kita sudah berdoa sebelum mengambil solusi tersebut? Mempertimbangkan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita cuma mau cari jalan yang sangat cepat dengan solusi yang instan, serba instan sekarang? Teman-teman, jika kita belum mengambil solusi yang tepat atau masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan, aku mau ajak teman-teman untuk sungguh-sungguh berdoa, untuk melibatkan Tuhan dalam pilihan teman-teman. Dan berdoanya bukan sebagai formalitas saja, oh aku harus taruh Tuhan dalam kehidupan aku atau semacamnya. Melainkan aku mau kita semua sungguh-sungguh berdoa
mengaku akan kesalahan-kesalahan kita, akan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi sekarang. Sungguh-sungguh cerita kepadanya, agar kita bisa melibatkan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Mari kita berdoa mengaku dosa kita masing-masing sambil singer menyanyikan KJ 37. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Teman-teman, mari kita menyanyikan baitnya yang kedua dan bersama-sama. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu ya Bapa. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami sadar seringkali hubungan kami sama Engkau menjadi renggang karena kami sibuk sama dunia kami sendiri. Sering sekali kami mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan Engkau. Kami datang berdoa kalau lagi pengen sesuatu aja atau sekadar jalanin kebiasaan tanpa benar-benar melibatkan hati kami. Ampuni kami ya Bapa kalau selama ini doa-doa kami terasa kosong. Hari ini kami balik kepada Engkau. Lembutkanlah hati kami supaya kami bisa memandang doa sebagai waktu yang berharga untuk mengobrol dengan Engkau dan makin dekat dengan Engkau. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan,
Mari dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, maka bagimu damai sejahtera. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Teman-teman dipersilahkan duduk. Teman-teman pernah gak sih bertanya doa tuh sebenarnya apa? Apakah cuman formalitas tiap bangun kita berdoa, tiap makan kita berdoa, tiap tidur kita berdoa? Dan bahkan ada yang mungkin sebagian dari teman-teman mungkin berpikir apakah doa cuman buat minta-minta aja? Dan abis itu kalau misalnya gak ditepatin putus asa aja. Di dunia sekarang sudah banyak tantangan dan kita menganggap doa itu sebagai ya udah formalitas aja. Tetapi seharusnya bukan begitu teman-teman. Doa itu masih sangat relevan seharusnya. Maka dari itu kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus. Maka dari itu mari mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan Tenanglah Kini Hatiku. Di malam yang gelap benar. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, Kau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan kasih, yang Tuhan pelihara. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk dapat mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat kami semua. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi terang dan juga kebenaran dalam kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu bahwa benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Ya, selamat pagi teman-teman dari teman-teman remaja. Ini tidak terasa sudah bulan Mei tanggal 17 pertengahan. Berarti waktu sekolah kita di kelas teman-teman akan segera naik kelas ya. Akan nanti ada evaluasi, pembagian raport, dan naik kelas. Ya, mungkin kira-kira bulan Juni kali ya bagi raport ya. Ya, bagaimana nih hari ini kondisi teman-teman hari ini? Baik? Kabar? Ya, tema kita hari ini stay in prayer. Apa maksudnya stay in prayer ya? Tinggal dalam doa. Apakah kita diminta untuk seharian doa terus? Kan stay ya, stay, tinggal dalam doa. Bagaimana wujudnya tinggal dalam doa? Emang kita enggak sekolah?
Emang kita nggak punya kerjaan yang lain selain doa. Nah, kita akan lihat apa sih maksudnya stay in prayer, tinggal dalam doa. Nah, teman-teman ya pernah nggak ngalamin ini baterai ya? Teman-teman ada smartphone, pernah nggak ngalamin teman-teman baterainya itu 5%, 4%, kemudian mati aja gitu ya. Saya pernah ngalamin itu ya, wah 5% nih, belum dicas HP-nya. Kemudian mati, dinyalain, nyala sih, kemudian mati lagi gitu ya, mati lagi. Nah, biasanya secara nggak langsung apa ketika HP kita mati, apa yang kita rasakan? Ya, wah habis baterainya. Kita cari, kalau punya power bank kita colokin ya ke power bank. Kalau baterainya habis, semua aplikasi yang ada di HP kita akan berhenti. Secanggih apapun HP kita. Kameranya mungkin bisa sampai berapa ratusan megapiksel katakanlah gitu ya, oh jelas banget. Kemudian semuanya fungsi-fungsi yang ada di HP kita akan berhenti, akan stop. Ya, kita hidup tengah-tengah zaman digital reality. Kalau generasi milenial Y itu ya, yang sekitar hidup lahir tahun 80-an sampai dengan ya 90, 95 begitu ya, itu awal mulanya adalah peralihan dari analog ke digital gitu ya. Jadi dulu kalau HP itu bisa kayak apa ya, kayak balok gitu ya, gede banget. Itu juga baterainya juga besar juga gitu ya. Semakin lama makin kecil, dan juga peralihan generasi dari milenial ke Z, yaitu tahun 95 lahir sampai kira-kira tahun 2010, ya kira-kira tahun 2010 atau 2015 lah itu ya, teman-teman generasi Z ya. Kemudian anak-anak yang lahir tahun sekitar 2015 sampai dengan hari ini yaitu generasi Alpha. Ya kita sudah benar-benar sejak kecil, mungkin sejak baby gitu ya, sudah kenal yang namanya HP ya, smartphone. Itu generasi kita hari ini. Dan kita mungkin punya banyak ya kemampuan, kepintaran, dan juga kita bisa terkoneksi dengan banyak hal. Kita hidup di tengah-tengah digital reality. Tetapi juga ada human reality, ya. Ya, jadi karena kita banyak kali mencas, ya kita belajar, kita dicas pikiran kita, ya. Kita dicas dengan membaca buku. Tapi saya nggak tahu apakah generasi sekarang masih suka baca buku nggak ya? Ya, semoga masih ya, tetapi mungkin bentuknya lain, ya digital. Mungkin bukunya lebih menarik, ya buku digital dengan tampilan font yang ringkas, yang nggak panjang-panjang, ya. Nah, kita mungkin banyak kali mencas soal hal-hal yang terkait dengan biologis kita, ya. Tetapi seberapa kita suka mencas kerohanian kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan akhir-akhir ini, teman-teman? Ya, ada nggak sering yang bertanya, bagaimana sih hubungan kamu dengan Tuhan akhir-akhir ini? Kali kan orang bertanya gimana sekolah kamu, ya gimana kuliah kamu. Tetapi adakah orang yang bertanya pada kita gimana hubungan dengan Tuhan akhir-akhir ini? Ya, kita mungkin banyak melakukan segala sesuatunya, ya tetap saja ke kampus, ke sekolah, kita tetap belajar, kita tetap main sama teman-teman, ya. Kita juga mungkin upload story, jalan-jalan, nongkrong sama teman-teman di kafe atau mungkin di mana, ya. Kemudian kita tetap juga pelayanan, pelayanan juga tetap jalan, ya. Pelayanan tetap jalan. Ya, pelayanan kan dunianya biasanya di gereja. Ya, tetapi pernah nggak teman-teman kita merasa kok kayaknya saya nggak nemuin makna ya dalam hidup ini. Kok kayaknya saya ini capek, kok saya kayaknya bingung, kayaknya segala sesuatu yang saya lakukan ini apa sih artinya. Dan kalau kita tanya lebih dalam, tujuan kita apa sih? Kita sekolah, kita ke kampus, kita belajar.
Apakah sekedar dapat ijazah, kemudian dengan ijazah itu kita bisa lamar kerjaan, kemudian dapat gaji yang baik, kemudian hidup mapan, bisa beli ini, bisa beli itu, ya sudah. Apakah hidup kita hanya sekedar itu? Atau ada sesuatu yang lain yang hendak Tuhan, yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Ya. Karena kita punya fungsi yang baik, tapi fungsi itu nggak benar-benar works, jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Human reality ya kelihatannya hidup, aktivitas hidup. Banyak kali aktivitas. Kalau sekarang ini saya lihat ya pengamatan nggak semua mungkin ya. Anak-anak generasi muda itu sekolahnya padat sekali gitu ya. Padat sekali dari pagi mulai masuk kemudian setelah selesai sekolah ada lagi jam tuh. Eskul kah, les kah gitu ya. Les ini, les itu dan macam-macam lah kegiatan seabrek-abrek gitu ya. Tetapi ada satu hal yang banyak orang tua itu lupa bahwa anak juga perlu bagaimana dia dibekali, didampingi dalam kerohaniannya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Ya. Karena semuanya bisa saja berjalan tetapi akhirnya apa ya tadi orang tidak bisa memaknai untuk apa hidupnya. Apakah sekedar mencari sesuatu untuk memuaskan segala sesuatu hasrat ambisi yang kelihatannya nggak puas-puas ya. Kalau kita pengen pengakuan orang lain, sudah ada pujian, tepuk tangan, apakah puas? Mungkin kita akan mencari pengakuan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kita mencapai sesuatu yang kita mau, ya dapat kita nggak puas. Itulah kondisi manusia hari ini. Seperti kalau teman-teman itu minum air laut, wah, banyak-banyak minum, tambah haus ya, tambah haus, makin minum tambah haus, nggak taunya kemudian kita terkapar gitu ya di IGD gitu ya. Itu kondisi manusia hari ini. Ya, hati kita bisa merasa hampa, kosong, hanya satu yang bisa mengisi. Karena apa? Kita bukan hanya secara makhluk biologis, tapi kita juga makhluk rohani. Kita diciptakan dari Tuhan dan Tuhan mengembuskan nafas hidupnya. Artinya apa? Kita nggak bisa lepas daripada pencipta kita semestinya. Gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa sih baterai itu cepat habis? Teman-teman kalau kita lihat di HP kita ada banyak aplikasi yang kadang berjalan di belakang layar begitu ya, terbuka. Ya ada banyak hal. Nah ini menggambarkan apa? Juga menggambarkan situasi hidup teman-teman yang mungkin ada tekanan di bidang akademis, di kampus, di sekolah, ada tuntutan, ya tugas-tugas dari guru. Ada juga mungkin ada merasa toxic friendship, ya teman yang hanya maunya memanfaatkan kita, mengambil keuntungan dari kita. Ya, tetapi tidak benar-benar sungguh-sungguh membangun kehidupan kita. Ada juga insecurity, gitu ya. Jadi menurut penelitian dari Bilangan Research Center itu ya tahun sekitar 2000 sekian ya 2020 sekian itu ada satu problem besar anak-anak generasi Z gitu ya, yaitu tentang insecurity, ketidakpastian akan masa depan. Ketidakpastian akan masa depan. Ya, kalau mungkin dulu orang tua ya kerja mapan, punya toko, makin besar mapan, sukses, kaya gitu ya. Tapi kemudian hari-hari ini anak-anak muda generasi Z menurut penelitian itu adalah salah satu problemnya adalah ketidakpastian akan masa depan. Dan itu membuat mereka mungkin stres, gelisah, cemas ya. Ada juga mungkin yang kecanduan-kecanduan dengan hal-hal yang lain, mungkin dengan gadget, dengan pornografi dan seterusnya, overthinking ya. Akibatnya apa? Baterai kita cepat habis. Energi kita cepat habis. Terlalu banyak tab-tab mental yang terbuka ya. Dan seringkali pertempurannya nggak terlihat dari luar. Orang tetap bisa lihat, kita bisa ketawa bareng dengan teman-teman ya, bisa ngopi bareng, tetap bisa sekolah, tetap bisa pelayanan ya. Tetapi diam-diam ada sesuatu dalam hati kita yang kita merasa mungkin kok begini ya hidup gitu ya. Kok capek, kok kayak kelihatannya nggak ada maknanya. Ya makin lama kita drain gitu ya, makin habis energi kita. Nah, teman-teman menarik di Yohanes ya 17 ya. Ini konteksnya apa? Situasinya seperti apa? Ini Yesus sebentar lagi akan menghadapi peristiwa
salib, penderitaan yang sangat mengerikan, sangat kejam dalam hidupnya. Dia akan pergi kepada Bapa. Dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Ini konteks Yohanes 17. Dan sebelum Yesus menghadapi salib, sebelum ditangkap, dan dia tahu salah seorang muridnya akan mengkhianati dia, yang namanya Yudas Iskariot. Dia tahu ketika dia ditangkap, murid-murid akan tinggalin dia. Dia akan sendirian. Dia nggak akan punya siapa-siapa lagi. Ya. Jadi selama 3 tahun kurang lebih dia beserta dengan murid-muridnya, tetapi murid-murid yang dia bimbing, dia ajar, ketika dia ditangkap, mereka akan tinggalin dirinya. Dia tahu itu semua. Dia tahu itu semua. Dia Tuhan, dia tahu itu semua. Bayangin teman-teman kalau teman-teman tahu segala sesuatunya. Teman-teman punya komunitas, punya teman-teman, sahabat dalam kelompok, tapi ketika teman-teman susah, nggak ada seorang pun dari teman-teman di kelompok teman-teman akan ada buat teman-teman. Akan tinggalin teman-teman. Apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, ini Yesus nih ya. Yesus akan ditinggalkan oleh Petrus, oleh Andreas, Yakobus, dan seterusnya semuanya. Jadi ditangkap tidak seorang pun yang ada bersama dia. Petrus saja yang berani membela Yesus, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau. Dia sangkal Yesus 3 kali. Ya. Tetapi yang menarik, bukan responnya panik atau kecewa. Oh ngapain saya sertai 3 tahun kalau ternyata mereka akan tinggalin saya. Buat apa? Tidak. Bukan juga kabur dari penderitaan. Penderitaan salib itu sangat mengerikan. Orang yang disalib akan dipermalukan dengan sangat dijadikan tontonan di depan publik. Bajunya dilepas semuanya, ditelanjangin, jadikan tontonan, bahan tertawaan, caci maki gitu ya. Ngapain? Udahlah saya balik aja ke surga begitu ya. Tidak. Bukan juga nyalahin orang lain. Dia tetap basuh juga kaki Yudas Iskariot pada malam itu. Orang yang mengkhianati dia, dia basuh kakinya. Saya membayangkan Yesus menatap mata Yudas Iskariot. Bukan tatapan penghakiman. Tapi dengan kasih dia menegur dengan lembut. Sayangnya Yudas sudah diliputi kegelapan hatinya. Gitu ya. Tetapi yang menarik apa yang Yesus lakukan? Yesus memilih stay in prayer. Yesus memilih tinggal dalam doa. Kalau kita melihat hidup pelayanan Yesus, sering dalam Alkitab, Injil kita membaca, pagi-pagi benar Yesus ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ketika Yesus sudah memulai banyak karya pelayanan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, ya. Kemudian apa? Yesus menyingkir dan berdoa di sana. Maka di sini doa teman-teman bukan aktivitas, sekedar aktivitas rohani gitu ya. Jadi yang kita butuhkan bukan khotbah, pidato, keagamaan yang formal, tetapi bagaimana Yesus bisa melihat relasi yang akrab intim dengan Bapa. Dia punya relasi yang dekat dengan Bapa. Doa bukan sekedar tombol darurat ketika kita sudah nggak punya apa-apa, hancur, gagal, ditolak gitu ya. Kali kita datang sama Tuhan kalau apa? Kita mengalami masalah, baru kita datang sama Tuhan. Doa seperti tombol darurat gitu ya, kalau ada masalah baru ditekan tombolnya itu ya. Tapi dalam diri Yesus doa adalah gaya hidup dan kekuatannya sebelum badai itu datang, sebelum salib itu datang. Doa bukan sekedar kewajiban agama yang kering, tetapi adalah tempat kita tetap connect. Connect dengan siapa? Dengan Bapak kita ya, dengan Tuhan. Nah teman-teman, ada 3 hal pada khotbah pagi ini. Yang pertama, prayer keeps us connected. Doa membuat kita tetap terhubung. Yesus panggil Tuhan dengan sebutan Bapa, bukan sebutan yang formal atau dingin gitu ya. Tuhan yang jauh, tidak. Tapi Bapa.
Dan kemudian Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Apa sih teman-teman ketika membayangkan hidup yang kekal? Hidup di sorga, setelah mati gitu ya, meninggal, masuk sorga. Oke, itu bagian hidup kekal. Tapi apa maksud hidup kekal dalam Injil Yohanes? Apakah hidup setelah kematian yang berlangsung sepanjang masa, tidak lagi mati-mati lagi, jutaan tahun? Tidak. Yohanes mengatakan hidup kekal bukan soal hidup yang panjang sekali. Tapi hidup kekal adalah bahwa mereka mengenal engkau. Itu hidup kekal. Kekristenan bukan sekedar datang ke ibadah setiap hari Minggu sekali seminggu, ya, tetapi bagaimana soal membangun koneksi hubungan dengan Bapa kita. Ya, dan Tuhan Bapa kita nggak butuh kalimat-kalimat yang muluk-muluk, ya. Kadang kita hanya mengatakan Tuhan aku capek dan Dia dengar, gitu ya. Atau Tuhan aku takut, masa depan saya nggak jelas. Tuhan aku bingung, Tuhan tolong aku. Tuhan nggak cari kata-kata yang keren dalam doa kita, tapi Tuhan lihat hati kita yang mau datang kepada Dia, itu ya. Nah, pilar yang kedua, doa adalah bicara soal strength before the battle. Doa memberikan kita kekuatan menghadapi pertempuran dalam hidup kita. Bukan pertempuran melawan manusia, bukan, gitu ya. Bukan melawan orang, tidak. Tetapi pertempuran yang terhebat terkadang ada dalam pikiran kita. Bukan masalahnya yang kita hadapi, tapi bagaimana cara kita melihat masalah itu. Di kampus, di sekolah, dalam relasi dengan orang tua, dengan keluarga, di mana-mana itu ya. Dan seringkali orang baru doa setelah hancur, gagal, sakit hati, ditinggalkan. Seperti tombol darurat tadi gitu ya. Tapi Yesus berdoa sebelum salib terjadi. Dia berdoa dengan konsisten dalam pelayanannya. Ibaratnya apa? Seperti atlet, teman-teman. Atlet itu kalau dia bertandingnya hanya sekali sebelum dia bertanding, kira-kira dia menang atau kalah? Lebih banyak mana? Lebih banyak menangnya atau kalahnya? Kalahnya. Tapi kalau dia persiapkan, dia disiplin, sehari bisa latihan 2 kali pagi sore, pola makan dia jaga gitu ya, dia juga cukup istirahat, maka dia akan lebih siap menghadapi pertandingan. Nah seperti itu gambarannya dengan doa ya. Kadang ketika hidup reaktif ya ada badai, ya ada hati yang mungkin broken, baru doa. Tetapi hidup proaktif cara Yesus adalah tetap berdoa, apapun yang terjadi. Sehingga ketika badai, hujan lebat, ini bicara soal masalah yang kita akan hadapi, kita tetap bisa stand up, tetap bisa berdiri, tidak hancur gitu ya. Nah, kemudian, ya kadang alasannya apa? Oh saya sibuk, tugas kuliah menumpuk, belum lagi banyak sekali kegiatan-kegiatan, saya capek, ya sehingga saya nggak sempat punya waktu doa. Teman-teman setiap manusia punya waktu yang sama. Teman-teman dan saya punya waktu 24 jam sehari. Teman-teman bisa melakukan banyak hal dengan waktu 24 jam itu. Masa hanya 1 menit nggak bisa? 1 menit masa nggak bisa? Nggak usah doa bicara soal 1 jam, 15 menit. Kalau teman-teman nggak biasa doa, 1 menit masa nggak bisa? Oke nggak bisa 1 menit, 30 detik masa nggak bisa? Bisa toh gitu ya. Teman-teman bisa melakukan banyak hal dengan waktu yang lebih banyak. Tapi Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja mengatakan, aku sangat sibuk hari ini jadi aku harus lebih banyak berdoa. Ini unik gitu ya. Justru karena saking sibuknya justru kita perlu lebih banyak berdoa kata Martin Luther gitu ya. Ini paradoks ya, dunia bilang aku sibuk jadi gak sempat doa. Tetapi orang yang kenal Tuhan tahu, semakin berat hidupnya semakin kita butuh untuk dicolok ke sumber energi. Banyak orang melayani hari ini tapi nggak terkonek dengan Tuhan. Pendeta khotbah tapi tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Orang melayani di gereja tetapi tidak punya koneksi yang intim dengan Tuhan. Ini problem besar. Bahkan bisa memberikan inspirasi, dampak kalau dia nggak punya koneksi yang intim dengan Tuhan yang dia layani, ya hanya perform.
energinya lama-lama habis energinya. Nah, yang terakhir, pilar ketiga adalah doa, ya, prayer. Reminds us who we belong to. Mengingatkan kita, diri kita ini milik siapa sih? Nah, ini di tengah-tengah dunia digital ada noisy, suara-suara yang bising. Di media sosial orang cari validasi, bandingkan dirimu. Kamu kok nggak seperti itu, yang sukses sudah usianya belum 30 tahun tapi sudah punya ini, punya itu. Kemudian ada yang mengatakan, oh kamu kurang keren. Nilai kita ditentukan oleh followers kita, itu kata dunia noisy di tengah-tengah budaya digital. Ya kita nggak dengar suara sinyal yang jernih, yang sesungguhnya apa kata Tuhan, itu suara Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 9, kamu itu milikku, bukan milik dunia. Kamu dikasihi apa adanya, tanpa syarat. Kamu berharga di mataku, kamu milikku, kamu anakku, dijaga, dipelihara gitu ya. Di tengah-tengah dunia yang berisik dengan memberikan label-label pada orang, kamu kurang keren, kamu kurang cantik, kamu kurang berhasil. Tetapi Tuhan gak nilai kita dari semua itu, piala-piala yang kita dapetin di dunia ini. Prestasi kita, tapi semata-mata karena engkau adalah anaknya, engkau milikku. Itu penting di tengah-tengah suara dunia hari ini yang sangat bising. Yang banyak kali nggak cukup, pengen lebih lagi. Ya tadi gambarannya seperti orang minum air laut, nggak akan bisa memulihkan kehausannya begitu ya. Firman Tuhan katakan mereka itu milikmu, kata Yesus, milik Bapa. Kita hidup di tengah-tengah dunia, sekolah, punya teman, aktif, tapi kita tidak harus mengikuti semua tren yang ada supaya kita diterima. Gak perlu. Capek kalau kita hanya memenuhi tuntutan semua orang, supaya semua orang bisa terima saya. Realitasnya enggak semua orang bisa terima kita. Dan it's fine, oke. Yang penting kita tahu Bapa kita terima kita apa adanya. Dan identitas kita yang sejati sudah dijamin dalam relasi kita dengan Dia. Maka siklus pengisian dayanya adalah ketika kita punya koneksi dengan Tuhan, kita punya relasi yang tetap hidup, semakin dekat kita dengan Tuhan, maka selanjutnya yang kedua, kita punya kekuatan. Semakin kita siap menghadapi tekanan dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan dari atas, dari Bapa. Yesus sanggup menjalani jalan salib yang sangat bengis. Kenapa? Dia kekuatannya dari Bapa, bukan dari kehebatan manusia, tidak, tetapi dia punya kekuatan doa itu, ya. Kemudian dia tahu identitasnya. Tidak mudah digoceh oleh iblis itu ya. Ketika pencobaan di padang gurun, buktikan kau anak Allah, kau menjatuhkan dirimu ke bawah, kau sanggup mengubah batu jadi roti dan seterusnya. Dia enggak bergeming. Dia tahu identitas dirinya yang sejati. Ya Pak. Kalau kita punya koneksi yang akrab dengan Tuhan, kita punya kekuatan menghadapi apapun persoalan, dan kita tahu identitas kita yang sejati sebagai anak Bapa kita di sorga. Enggak perlu tunggu 100% untuk dicolok ya, situasi rohani kita. Mungkin teman-teman hari ini ada yang sudah merasa sudah jauh dari Tuhan, dingin dalam hubungan dengan Tuhan, capek. Tapi Tuhan gak nunggu kita sempurna datang sama Dia. Datang saja. Mulai lagi bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin bukan doa yang sejam tadi. Saya challenge hanya 1 menit. Masa gak bisa 1 menit? Yang penting apa? Kita punya kerinduan. Gue sekedar bilang, Tuhan terima kasih pagi ini saya masih hidup. Tuhan tolong saya sekolah hari ini, berkati saya, amin. Cukup. Gak usah panjang-panjang, tapi hati kita sungguh-sungguh mau connect dengan Tuhan. Simple, ya. Kemudian bangun kebiasaan stay in prayer. Ya ini bisa macam-macam ya, sebelum buka media sosial berdoa, bukan doa formal, tetapi Tuhan tolong supaya apa yang masuk ke mata saya, informasi adalah sesuatu yang saya bisa saring,
Kita bisa filter. Gak semuanya berguna membangun. Sebelum tidur kita bisa bicara dengan Tuhan tentang hari kita. Oh Tuhan, saya capek di sekolah tadi begini. Oh saya lagi happy, saya dapat teman baru begini. It's okay. Gitu ya. Sebelum ambil keputusan, libatin Tuhan. Wah Tuhan, ada yang deketin saya nih, cowoknya ganteng. Oh ceweknya cantik, gimana Tuhan? Tanya Tuhan gimana gitu ya. Hubungan kita nggak tumbuh dari kebetulan, tetapi dari kedekatan yang kita bangun setiap hari. Siapa yang punya teman akrab hari ini? Sahabat yang sangat akrab, kita bisa cerita apa saja dengan dia. Ya ada ya. Apakah itu terbangun sehari, 2 hari? Enggak kan? Mungkin bisa berbulan-bulan. Lewat apa? Lewat komunikasi. Lewat apa? Bangun koneksi hati gitu ya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Maka ketika dunia buat kita capek, doa membuat kita tetap hidup. Stay in prayer teman-teman. Amin. Ya, rekan-rekan, adik-adik jemaat, remaja, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, bukan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup. Saya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang hidup. Amin. Happy Sunday semuanya. Oke, sekarang kita mau sama-sama doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan berdoa Tuhan dan mau mengangkat beberapa pokok doa. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami agar kami boleh senantiasa menjaga koneksi kami dengan-Mu melalui doa yang kami panjatkan setiap harinya dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mungkin memiliki pergumulan yang kami hadapi, tapi kiranya Engkau yang pimpin kami supaya kami senantiasa boleh berdoa kepada Engkau dan hidup kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin kami supaya mereka boleh memimpin dengan adil dan juga takut akan Tuhan. Jauhkan kami dari perpecahan atau lindungi kami Tuhan dari setiap persoalan-persoalan yang mungkin sulit untuk kami hadapi, tapi kiranya Engkau yang pimpin kami, bangsa kami agar boleh melewati pergumulan yang ada dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan
untuk jemaat-jemaat yang baru hadir di Komisi Remaja. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang boleh datang dan hadir beribadah dengan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang telah hadir, agar mereka boleh merasa disambut melalui setiap kami, dan juga mereka boleh bertumbuh di dalam iman dan beribadah bersama kami dengan nyaman. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara fellowship dan persekutuan pelajar yang akan dilaksanakan tanggal 23 Mei nanti. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir pada acara tersebut, agar mereka boleh senantiasa bersukacita dan juga boleh mengenal Kristus lewat acara yang diadakan, dan juga mereka boleh merasakan kebersamaan lewat teman-teman dan acara yang diadakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang sekolah, kuliah maupun bekerja. Engkau yang pimpin setiap hal yang kami lakukan, dan juga kiranya Engkau yang berkati kami, agar kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit dan gak bisa hadir pada hari ini. Engkau yang berikan mereka kesembuhan lewat obat-obatan yang mereka minum atau dokter yang menangani mereka. Kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka, agar mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kebaktian kami dari pertengahan sampai akhirnya, agar boleh berjalan dengan lancar. Dan juga inilah setiap doa yang kami panjatkan, kiranya Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami sesuai waktu dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Ada teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh tolong, Asher boleh tolong. Teman-teman, untuk persembahan bisa teman-teman berikan melalui amplop persembahan ataupun kris yang ada di belakang kursi ataupun yang akan tertera di layar nanti. Teman-teman, mari kita mempersiapkan persembahan kita dan mendasari pemberian kita dari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaannya. Sambil bernyanyi, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu, karena besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya Teman-teman, bagi yang sudah memberikan persembahan, aku ajak untuk
bangkit berdiri dan menyanyikan. Kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami mau mengembalikan sebagian kecil dari berkat-Mu melalui persembahan ini. Berkatilah persembahan kami Tuhan, supaya bisa berguna untuk memperluas pelayan dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Lebih dari sekadar materi, kami juga mau mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, melalui firman yang dibawakan tadi, aku sadar kalau doa tuh bukan sebagai tombol emergensi saja harusnya, melainkan suatu koneksi yang dibangun pelan-pelan. Karena kalau misalnya cuma sebagai tombol emergensi, jadi cuma reaktif, bukan proaktif tadi yang saya jelasin. Kita harus membangun koneksi itu supaya kita bisa memiliki hubungan yang dekat, supaya kita bisa kuat di dalam banyaknya tantangan-tantangan di dunia ini. Maka itu aku mau ajak teman-teman untuk mengambil komitmen yang sudah disampaikan untuk Pendeta Markus tadi, untuk setidaknya berdoa 30 detik setiap hari, untuk membangun koneksi yang lebih dekat, lebih kuat lagi dengan Tuhan. Maka dari itu, untuk mengambil tekad kita, mari kita menyanyikan KJ 460. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman pada kami.
Engkau adalah Bapa yang rindu untuk dapat punya relasi dengan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah mulai hari ini ke depan kami boleh membangun suatu kebiasaan doa, bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebuah kerinduan untuk bangun koneksi dengan Tuhan. Dan kini mari kita siapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Mari kita menyanyikan Goodbye Yesterday sekali lagi. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday, the Spirit of the Lord is upon me. I'm on the resurrection in my veins. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. Traded my sorrow for something to sing. Dancing on a grave that I once lived in. Goodbye yesterday, I'm living in the light of a new day. I won't waste my life in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Teman-teman, ibadah hari ini udah selesai. Teman-teman diundang untuk datang kembali di ibadah minggu depan. Silakan duduk dan bersaat teduh. Oke, happy Sunday semuanya. Oke, teman-teman tadi pas datang ke sini semuanya pada dapat kertas kosong nggak? Coba yang belum dapat boleh angkat tangannya, boleh biar teman-teman yang pelayanan boleh bantu kasih. Oke, sambil menunggu warta kita hari ini, aku mau ajak teman-teman buat melakukan satu hal. Sekalian pulpennya, kalau oke. Nah, teman-teman yang nggak ada pulpen juga boleh minta ke cici-cicinya atau kokonya. Sabar ya guys. Oke, untuk teman-teman yang udah dapat kertasnya dan ada pulpennya, aku mau teman-teman buat tulis pokok doa yang teman-teman mau didoain sama temennya. Jadi misalnya, kalau misalnya aku pergumulannya misalnya kuliah, banyak tugas, aku pusing gitu. Nah, teman-teman bisa tulis di kertasnya.
Oke, teman-teman boleh tulis nama kalian juga. Kalau misalnya doanya ini mungkin terlalu privasi gitu ya, mungkin ini pergumulan kalian yang gak mau teman-teman kalian tahu. Teman-teman bisa tulis inisialnya atau mungkin pakai nama apa gitu. Oke? Tulis sekarang ya guys, aku tunggu. Oke, teman-teman semuanya ngerti gak? Yang ngerti angkat jempolnya dong. Oke, ada yang belum ngerti? Ya, teman-teman boleh tulisin apa aja pergumulan teman-teman yang sekarang lagi dihadapin. Ada yang udah selesai tulisnya, boleh anggukin aja kepalanya. Ada yang udah? Belum ya? Oke, berarti aku tunggu teman-teman. Kalau udah selesai, kertasnya boleh dilipat. Teman-teman pegang dulu. Oke, aku tunggu 2 menit lagi ya guys. Tes, tes. Tes. Oke. Oke, teman-teman, udah semuanya? Udah belum? Kalau udah jawab dong. Oke, thank you. Nah, sekarang teman-teman udah lipat kertasnya belum? Ya, dilipat, dilipat. Oke, sekarang aku mau teman-teman kasih ke orang belakang teman-teman. Ya, yang belakang berarti kasih ke paling depan ya. Ayo oper aja pakai tangan. Pokoknya semuanya masih harus tukeran tapi gak boleh ke teman sebelahnya. Terus harus random semuanya. Semuanya harus dapat punya temennya ya. Pokoknya tukeran aja. Tukeran aja, tukeran. Kasih ke belakangnya. Bisa gak? Cukup gak? Cukup gak? Yang punya kalian kasih ke teman belakang kalian. Udah? Udah? Ya, iya oper aja, oper aja. Lah gak apa-apa, kan tadi aku bilang. Ya, sekarang. Nah, udah semuanya? Sekarang di kertas kalian udah bukan punya kalian ya? Iya atau enggak? Nah, oke.
Sekarang gitu, nah itu teman-teman boleh bawa pulang kertasnya. Nanti ketika teman-teman di rumah, teman-teman saat teduh, nah kalian boleh doain nih teman kalian yang kertasnya di kalian. Doain teman kalian, pokok doanya dia minta didoain apa aja, oke? Oke gak guys? Oke, nah kita lanjut ke warta kita hari ini. Oke, sabar ya. PPT-nya boleh ditampilkan. Udah? Oke. Oke, warta lisan hari ini tanggal 17 Mei 2026, boleh di next. Nah, pertama, welcome buat teman-teman yang pertama kali datang KR. Yeay. Minggu depan dan depan-depannya lagi datang ya guys. Oke, ini ada sosial media KR. Yang pertama ada Instagramnya, terus ada TikTok, sama ada YouTube juga. Biasa ibadah kita akan ditampilkan di YouTube. Jadi teman-teman boleh lihat sosial media kita. Boleh di next. Nah, tema kebaktian kita hari ini itu stay in prayer, dibawain sama Pendeta Markus. Dan minggu depan tanggal 24 Mei itu power from within, dibawain sama Pendeta Michael Wu. Next. Job pemusik kita dan Mulmet hari ini. Pianisnya ada Philip, gitarisnya ada Brian, singernya ada Javelin dan ODM, drumnya ada Ben, soundnya Darren, slide-nya Kalista, dan switcher dan kamera belakangnya ada Vigo. Next, pianisnya ada Marvel, gitarisnya ada Cedric, singernya ada Abel dan Wilson, drumnya ada Hansel, soundnya ada Odi, slide Yosef, switcher dan kamera belakangnya Febri. Boleh di next. Nah, job pelayan minggu ini, hari ini. Liturgosnya ada Cheryl, PP-nya ada Jesslyn O, tapi digantikan sama Kilat. Terus BWDS-nya ada aku sendiri, Vanessa. PIC-nya ada Nashel dan Stefanessa. PJTD-nya ada Priscilla. Asyir dan kolektannya ada Faith, Delvino, Grace Morangkir dan Hope, tapi Grace-nya digantikan tadi sama Nashel. Terus absennya ada Theo, MCCF-nya Kevina dan Ilona. Next. Job pelayan minggu depan, liturgosnya ada Bella dan Rebecca. Terus PP-nya ada Selena, BWDS-nya ada Jesslyn N. PIC-nya ada Kristensen dan Hazel, PJTD-nya ada Mitzi. Asyir dan kolektannya ada Timothy, Joseph, Felika, dan Christian. Absennya ada Justin S. Justin Simorangkir. MCCF-nya Florencia dan Filona. Oke, next. Nah, jadwal pembinaan hari ini, kelas Alpha ada KTB tentang doa. Beta ada KTB juga bertumbuh dalam pengampunan. Dan kelas Omega ada Counsel the Teens. Oke. Udah segitu aja warta kita hari ini. Thank you teman-teman. Happy Sunday. Happy Sunday. Oke, boleh